Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film The Layover yang dirilis tahun 2017. Film yang diperankan oleh Alexandra Daddario yang super hot dan seksi ini akan menceritakan tentang dua wanita yang bersahabat dan mencintai satu orang pria. Mereka berdua bertemu dengan pria yang mereka baru kenal di pesawat. Dan siapa sangka mereka berdua menyukai pria itu, Wak. Nah, awalnya mereka adalah sahabat yang sangat dekat dan kompak, tapi sekarang malah bersaing memperebutkan pria tampan yang baru mereka temui. Wah, bakal seru nih ceritanya ya kan? Ya udah, daripada basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Di awal film kita diperlihatkan Kate dan Meg. Mereka berdua bersahabat sejak kecil bahkan sampai sekarang. Meski mereka bersahabat, mereka memiliki banyak perbedaan sifat, Wak. Kate adalah wanita pemalu dan tidak begitu percaya diri. Sedangkan si Meg adalah wanita yang kecentilan dan sangat barbar. Bahkan dirinya termasuk wanita yang suka gonta-ganti pasangan ternyata. Meski begitu mereka tetap bersahabat bahkan sangat dekat. Mereka berdua tinggal bersama di sebuah apartemen yang mereka sewa bersama. Nah, si Kate adalah seorang guru di sekolah SLB atau sekolah anak berkebutuhan khusus, Wak. Dan Meg bekerja sebagai sales marketing. Di hari ini mereka sama-sama mengalami hal yang buruk. Si Kate di sekolahnya tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolahnya karena ketahuan membiarkan muridnya membaca komik saat sedang belajar. Padahal menurut Kate hal itu bisa membantu mereka mengembangkan kreativitasnya. Lalu si kepala sekolah memberikan Kate beberapa saran dan Kate menangkap perkataan dari kepala sekolah ini adalah menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Di sisi lain si Meg juga mengalami hal yang buruk, Wak. Dia mencoba menawarkan produk lipstiknya ke sebuah perusahaan. Namun sayangnya perusahaan tersebut menolak produk yang dia tawarkan, Wak. Ya, jadi si Meg pun pulang tanpa hasil sama sekali. Singkat cerita, Kate pulang ke rumah dan melihat Meg sedang berpesta sendirian karena sudah sangat stres. Meg berusaha menghibur dirinya sendiri karena telah gagal menjual produknya hari ini. Tak lama kemudian seorang pria turun dan ternyata Meg baru saja beradu kulit dengan pria sewaan itu. Oh, mak, ngeri kali ya, cewek yang nyewa cowok, Wak. Kemudian si pria itu disuruh pulang. Kemudian mereka melanjutkan nyantai dan minum bareng sambil nonton sinetron kesukaan mereka berdua. Setelah mulai larut, Kate memutuskan untuk tidur duluan dan meninggalkan Meg minum sendirian. Tak berapa lama setelah Kate tidur, Meg kemudian membangunkannya. Tahu kalian yang bikin kaget apa? Meg telah memesan tiket pesawat ke Florida pagi ini untuk mereka liburan, Wak. Jadi tanpa rencana, tanpa apa-apa udah dipesan aja tiket itu ya kan? Lantas Kate pun sangat terkejut, tapi Meg menjelaskan dengan keadaan mereka yang sangat buruk, sekarang ini mereka benar-benar butuh healing. Ya nggak gini juga healingnya, tiba-tiba udah beli tiket pesawat aja ya kan? Yaudah tuh, mau nggak mau si Kate pun jadi ikut aja. Mereka kemudian pergi ke bandara dan melihat sangat panjang sekali antrian, Wak. Sementara pesawat mereka bentar lagi akan berangkat. Nah, si Meg yang emang anaknya kegatalan ya kan, jadi dia berusaha menggoda si petugas tiket agar membiarkan mereka check-in duluan. Awalnya si petugas nggak mau ya kan, tapi karena emang godaan si Meg ini juga mematikan, akhirnya si petugas membiarkan mereka check-in duluan. Di sini Kate juga sangat malu melihat tingkah kawannya ini. Tapi apa boleh buat, ya bagus juga jadi orang ini bisa duluan ya kan. Lanjut mereka pun kemudian naik pesawat menuju Florida. Nah, si Kate ini fobia ketinggian ternyata, Wak. Jadi dia memakan beberapa obat agar dia bisa tertidur. Tak lama kemudian seorang pria tampan bernama Ryan datang dan kebetulan nomor kursinya ada di tengah-tengah mereka berdua. Jelas pesona Ryan membuat si Meg dan si Kate ini salfok, Wak. Kemudian mereka pun berkenalan. Dan udah bisa kita tebak, si Meg langsung mencoba mendekati Ryan dan berusaha membuka obrolan dengannya. Tumben-tumbennya nih si Kate malah jealous dengan si Meg. Dia pun berusaha nimbrung juga dan so asik dengan Ryan, berharap mendapatkan perhatiannya juga. Tapi sayangnya setelah beberapa saat obat yang dia minum mulai bereaksi dan membuatnya langsung tertidur pulas. Tak lama kemudian pilot pesawat mereka mengumumkan bahwa ada badai di rute mereka dan memaksa mereka harus mendarat segera di St. Louis. Ya apa boleh buat, mereka pun pasrah dengan keadaan itu. Kemudian para penumpang tersebut diberikan penginapan di hotel untuk menginap sembari menunggu cuaca lebih aman. Ya udah, si Kate dan Meg memesan kamar untuk mereka berdua. Nah, bisa kalian lihat di sini si Meg emang nggak bisa hidup tanpa lelaki ya, Wak. Dia masih aja tuh sibuk mencari cowok dari aplikasi Tindernya. Setelah mendapatkan kunci, mereka pun naik dan menuju kamar mereka. Lalu secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Ryan lagi. Si Kate dan Meg pun langsung salting, Wak. Lalu Ryan mengajak mereka nanti malam untuk minum-minum santai dulu di bar buat ngilangin suntuk. Jelas ajakan itu langsung diterima oleh mereka berdua. Kemudian Meg dan Kate pun masuk ke kamar mereka. Di sini si Meg karena tahu nanti malam akan join party bersama Ryan si laki tampan tadi. Jadi dia meminjam gaunnya si Kate karena kebetulan kopernya si Meg tertinggal di bandara. Kate kebetulan hanya membawa satu gaun aja dan gak mungkin juga dia ngasih pinjam ya kan. Orang dia juga mau ikut nanti malam. Yaudah tuh, Meg kemudian berencana pergi ke mall terdekat untuk membeli gaun. Dia pun bertanya ke resepsionis mall terdekat di sini. Tapi sayangnya mall cukup jauh dari sini dan gak sempat dia untuk pergi ke sana, Wak.
Si Mac nggak habis ide juga. Jadi di malam harinya dia datang ke party menggunakan gaun sari dari India yang dia pinjam dari tamu lain. Jelas si Mac pun jadi sorotan di malam itu. Mac kemudian dikerumuni pria-pria hidung belang dan salah satu dari mereka bernama Craig yang terlihat sekali sama si Mac ini, Wak. Ya karena targetnya si Mac adalah Babang Ryan, ya jadi dia pun menghiraukan mereka semua. Singkat cerita mereka bertiga pun duduk bersama dan menikmati party sambil nyantai. Dan seperti biasa Mac dan Kate bersaing mencari perhatiannya Ryan lagi. Cemana lah pokoknya caranya biar Ryan ini bisa mereka dapatkan intinya. Karena nggak asik cuman duduk-duduk aja, jadi mereka pun berjoget bersama menikmati musik DJ. Lalu persaingan antara si Mac dan si Kate pun mulai terlihat, Wak. Mereka mencoba joget sehebat mungkin untuk mencari perhatiannya Ryan. Bahkan si Mac yang sangat bersemangat terus menari sampai nggak sadar bahwa susunya udah keluar-keluar, Wak. Asli si Mac malu kali akibat kejadian itu. Setelah dari situ si Mac dan Kate pun mulai berdebat memperebutkan Ryan. Di sini Mac ngotot ingin mendapatkan Ryan. Tapi Kate kali ini nggak mau ngalah lagi. Dia juga udah sore kali sama Ryan jadi siap bersaing dengan Mac untuk ini. Keesokan paginya Mac dan Kate pun memulai kembali persaingan mereka. Si Kate mengajak Ryan untuk jalan-jalan ke museum menghabiskan waktu bersama. Sedangkan Mac mengajak Ryan untuk pergi naik balon udara. Ya lebih seru bisa lihat pemandangan dari ketinggian ya kan. Oh, pandai kali sih si Mac ini. Karena dia tahu Kate ini fobia ketinggian jadi dia ngajak naik balon udara ya kan. Jelas Ryan lebih tertarik naik balon udara dong dibanding museum. Kate juga nggak mau nyerah gitu aja. Dia memberanikan diri untuk ikut juga naik balon udara bersama mereka. Awalnya Kate sok hebat dan pura-pura berani ya kan. Namun tak bisa dipungkiri ketakutannya tidak tertahankan lagi. Nah ditambah lagi si bapak pembawa balon itu matanya cuma satu, Wak. Satu lagi entah kemana kayak bajak laut gitulah dia. Jelas keadaan ini membuat kepanikan si Kate pun meledak. Di atas dia teriak-teriak ketakutan dan minta turun sekarang juga. Ya tapi kan nggak bisa gitu juga, balon terbang bukan helikopter. Agak lama prosesnya buat mereka turun, Wak. Lalu di sini Ryan mencoba menenangkan Kate agar dia tidak panik. Ryan mengajak Kate bernyanyi bersama untuk mengalihkan pikirannya. Nah karena hal itu si Mac pun cemburu dong ya kan. Karena muak dia membeli minuman yang ada di situ dan membukanya. Nah ini nih yang lucu. Saat dia membuka botol minuman tersebut, secara nggak sengaja tutupnya terlepas dan mengenai mata si bapak ini. Walau ditinggal sebiji kena pula ya kan. Lantas semuanya pun mulai panik karena si bapak udah nggak bisa melihat sama sekali sekarang. Tapi beruntungnya balon udara itu masih turun dengan aman ke darat. Ya apa boleh buat mereka pun kembali ke hotel dengan kondisi mood yang jelek. Ryan pun kemudian mengatakan ingin berenang dulu menghilangkan suntuk, Wak. Nah otomatis mereka berdua langsung bergegas ingin ikut juga berenang bersama Ryan. Mac dan Kate pun mengganti bajunya. Dan bisa kita lihat baju renangnya si Mac jelas sangat menggoda, Wak. Kemudian Mac turun ke bawah biar bisa ketemu Ryan di luar. Di sini Kate pun nggak mau kalah ya. Dia punya ide memodif pakaian renangnya, Wak. Di bawah Mac masuk ke dalam kolam renang di luar sambil menunggu Ryan datang. Sialnya yang masuk berenang bersamanya di kolam kecil itu adalah si Craig dan beberapa lelaki lain. Lalu Ryan pun datang dan melihat kolam itu sudah penuh jadi dia nggak bergabung bersama mereka. Tak lama kemudian Kate datang dan penampilannya mengejutkan mereka semua. Anjir seksi kali ya, Wak. Aduh. Ya jelas Ryan pun memilih untuk duduk bersantai bersama Kate dong ya kan. Si Mac pun nggak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia datang lagi mencuri perhatiannya Ryan. Nah di sini Mac mengajak Kate untuk membuktikan dirinya dengan bertarung melompat indah. Mac meminta Ryan untuk menjadi juri agar tahu siapa yang terbaik di antara mereka, Wak. Ada-ada aja loh tak si Mac ini. Lantas mereka pun memulainya. Mac dan Kate pun menunjukkan lompatan-lompatan indah terbaik mereka dan menjadikan tontonan para pria di situ. Kemudian Mac yang nggak mau kalah ingin memberikan lompatan terbaiknya. Dia mau melompat beberapa putaran di kolam yang kecil kayak gitu, Wak. Jadi kau bayangkan lah ya kan. Ya udah tuh tanpa berlama-lama Mac pun melompat dan bersalto. Daratannya si Mac lumayan menyakitkan, Wak. Pakai muka dia mendarat coba. Asli Mac lagi-lagi mempermalukan dirinya sendiri di depan Ryan. Setelah dari situ Mac dan Kate mencoba membicarakan hal ini baik-baik karena merasa hubungan mereka sudah terlalu buruk. Padahal mereka kan bersahabat, kenapa harus seperti itu coba? Lalu tiba-tiba seorang ibu muda datang mencela obrolan mereka, Wak. Nah ini nih ibu yang memberikan motivasi ke mereka berdua. Dia mengatakan jika kita ingin apa yang kita mau, kita harus berjuang sampai titik terakhir darah kita. Bagus juga kata-katanya ya. Cuman momennya yang agak salah di sini. Jikalau orang ini mau berdamai malah masuk pula motivasi kayak gitu. Ya udah tuh mereka pun bersaing lagi ya kan, Wak. Tak lama kemudian terlihat Ryan ingin berangkat di luar karena merasa terlalu lama menunggu pesawat mereka yang delay itu. Sampai sekarang belum ada kejelasan keberangkatan pesawat mereka, ditambah cuaca juga belum aman. Dia nggak mau telat ke acara pernikahan yang dia tuju nanti. Dia berencana pergi bersama Craig yang kebetulan menuju ke arah sana juga, Wak. Dengar hal itu si Mac pun punya ide. Dia berencana ikut juga bersama mereka naik mobil itu.
Si Kate juga nggak mau kalah dong. Dia juga bergabung naik mobil itu, yang penting bersama Ryan juga, Wak. Singkat cerita mereka pun berangkat berempat jadinya. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, sekitar 17-an jam lah. Di sini Ryan duduk di belakang bersama Meg, dan si Kate malah duduk di depan, Wak, bersama si Craig. Tapi dia tetap berusaha dewasa lah ya kan. Setelah beberapa jam perjalanan, si Kate nggak terima lalu memaksa gantian dan ingin pindah duduk ke belakang bersama Ryan, Wak. Lucu kali sih di sini. Singkat cerita mereka pun mampir dulu ke sebuah SPBU untuk isi bensin. Kebetulan si Kate juga kebelet pipis dan langsung pergi menuju toilet belakang. Tapi tahukah kalian kondisi toilet itu sangat kotor dan bau? Karena udah kebelet, Kate pun gak ada pilihan lain. Nah, dari luar Meg malah mengunci Kate di dalam agar dia punya waktu luang untuk bersama Ryan. Kate kemudian panik dan teriak-teriak, namun sayangnya gak ada yang dengar sama sekali. Kate mulai mencari cara agar dia bisa keluar. Dia berencana memanjat dari jendela tapi tetap gak mau kotor. Jadi dia menggulung kaki dan tangannya dengan tisu toilet, Wak. Lalu saat memanjat, si Kate malah terjatuh dan lebih parahnya lagi kakinya masuk ke dalam WC. Udahlah, nggak terhindar lagi lah baunya ini ya kan. Sementara itu si Meg sesuai rencananya, dia berhasil berduaan dengan Ryan, Wak. Tak lama kemudian terlihat si Kate berusaha keluar dan terjatuh dari jendela. Ryan pun sangat kaget melihatnya dan si Meg pura-pura nggak tahu siapa yang mengurungnya di toilet. Si Kate pun sangat kesal dan langsung mencuci dirinya di situ. Singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanan. Kate di sini mulai mencari perhatian Ryan. Dia meminta Ryan memijitnya karena tadi sempat terjatuh. Nah, otomatis si Meg pun jealous lagi ya kan, Wak. Dan dia punya rencana jahat lagi kali ini. Memasukkan obat tidur ke minumannya dan menawarkannya pada Kate. Tapi gagal, Kate dan Ryan lagi nggak pengen minum, Wak. Nah, sialnya si Craig langsung mengambil botol itu dan meminumnya tanpa tahu isinya apa. Kalau mampus lah, Wak, udah dia pula yang nyupir ya kan. Si Meg pun panik tapi dia tidak mau ketahuan ya kan. Jadi dia memilih untuk diam aja. Setelah beberapa jam perjalanan, saat semua tertidur, obat tadi pun mulai bereaksi dan membuat si Craig tertidur sambil nyetir. Karena tabrakan tadi, lampu mobil mereka pecah dan hari mulai gelap, jadi mereka pun singgah ke sebuah hotel. Mereka juga nggak ada pilihan lain selain menginap dulu malam ini ya, karena bengkel untuk perbaikan mobil itu adanya besok. Dan jika mereka ingin menyewa taksi juga besok baru ada. Jadi di sini Ryan memesan 2 kamar untuk mereka semua. Tapi si Kate udah mulai nggak betah dengan tingkahnya si Meg. Jadi dia memesan 1 kamar lagi untuk dirinya sendiri. Jadi rusak pertemanan gara-gara cowok, bos. Oke lah, lanjut. Karena suntuk, Meg pun singgah dulu ke bar untuk minum. Lama kemudian Craig datang dan menghampirinya. Craig di sini mencoba mengobrol dan mendekati si Meg, berharap hatinya bisa luluh. Karena tampaknya si Craig ini sangat menyukai si Meg ya, Wak. Tapi Meg masih aja dingin padanya, dia menghiraukan si Craig. Di sisi lain, Kate keluar untuk mengambil minuman dingin dan tak berapa lama kemudian dia dihampiri Ryan. Di situ Ryan langsung datang dan nyosor ke si Kate. Dia mengatakan tidak bisa melakukannya selama ini karena Kate selalu bersama si Meg. Jadi baru ini ada momen yang pas. Ya udah bisa kita tebak, Kate dan Ryan pun langsung beradu kulit di kamarnya Kate. Keesokan paginya Meg menemui Kate di ruang makan dan meminta maaf pada Kate. Dia mengatakan tidak menginginkan Ryan dan merelakan Kate untuk mendapatkannya. Namun secara nggak sengaja Meg keceplosan bahwa dirinya udah tidur juga dengan si Ryan tadi malam. Waduh, emang fuckboy ternyata Ryan itu ya, Wak. Udah akhirnya Kate dan Meg pun jadi berkelahi di sini. Telah menyebabkan kekacauan, pihak hotel pun memanggil polisi. Mereka baru tahu ternyata Ryan juga udah pergi duluan tanpa memberitahu siapapun. Dia pergi membawa mobilnya si Craig tadi malam. Lantas karena penasaran, Craig mencoba mengecek sosial medianya si Ryan yang sempat mutualan dengan dirinya kemarin. Dan tak disangka mereka baru tahu acara pernikahan yang dituju Ryan adalah acara pernikahannya sendiri, Wak. Si Meg dan Kate pun sangat kesal di sini. Mereka nggak bisa membiarkan itu terjadi. Mereka nggak mau wanita yang dinikahi Ryan nggak tahu kalau calon suaminya itu adalah fuckboy kelas berat. Lantas Meg dan Kate pun langsung bergegas menyusul ke sana berniat menggagalkan pernikahan itu. Sesampainya di sana, Meg dan Kate langsung mencari ruangan tempat acara pernikahan itu digelar. Pas nyampe, mereka langsung melihat mempelai perempuan yang kebetulan belum memasuki ruangan. Jadi langsung aja tuh Meg dan Kate membongkar kebusukan calon suaminya itu. Lantas mendengar hal itu, mempelai perempuan pun geram dan masuk ke dalam membatalkan pernikahan itu. Lah sialnya, itu bukanlah pernikahan si Ryan ternyata. Itu adalah pernikahan orang lain dan mereka salah orang, Wak. Nah ternyata ada 2 acara pernikahan yang sedang berlangsung di gedung ini. Ya udahlah, mereka udah terlanjur ngancurin pernikahan orang, apa boleh buat ya kan. Lanjut mereka berdua pun mencari di mana tempat pernikahannya Ryan. Tak lama kemudian mereka menemukan si Ryan, Wak, di bawah. Jelas melihat kedatangan Kate dan Meg pun Ryan langsung panik dan berlari. Namun dia berhasil diberhentikan oleh Kate dan Meg. Lalu di sini Ryan meminta maaf soal ini semua. Dia memohon pada mereka agar tidak menghancurkan pesta pernikahannya hari ini. Di sini juga Ryan menjelaskan bahwa mereka berdua lah yang duluan menggoda Ryan sejak dari pesawat.
Dia hanya menampung aspirasi para wanita-wanita kesepian seperti mereka, udah gitu aja. Tetapi ada benarnya juga yang dibilang si Ryan ini ya kan? Kan orang ini dua yang suruh sama si Ryan. Tapi Kate dan Meg nggak akan melakukan hal itu kalau tahu Ryan dari awal ingin menikah. Ya udah, semua juga udah terlanjur ya kan? Tak lama kemudian Kate dan Meg bertemu dengan calon istrinya Ryan. Dan tahukah kalian, calon istrinya ini agak parah juga. Dia tipe cewek yang keras dan sangat mengatur Ryan. Bisa dibilang Ryan di bawah kuasa calon istrinya ini. Ya udah, mereka jadi nggak perlu repot-repot menghancurkan pernikahan ini. Biarin aja Ryan nikah sama cewek yang kayak gitu ya kan. Hahaha. Udahlah, akhirnya mereka berdua pun pulang dari situ. Namun Meg merasa masih ada yang belum dia selesaikan. Jadi sebelum pulang dia menemui Craig di tempat kerjanya. Meg meminta maaf pada Craig dan dia juga mengakui bahwa dirinya menyukai si Craig. Setelah itu dia pun kembali ke bandara bersama si Kate. Lalu di sini Kate mengatakan dia sangat menyayangi Meg sebagai sahabat dan meminta maaf atas kejadian ini. Seharusnya mereka bisa lebih dewasa lagi dan gak bertingkah kayak anak-anak gini. Apaan coba rebutan cowok ya kan? Gak ada cowok lain di muka bumi ini. Alexander Daddario. Bagus, ke rumahku kode, ada abang di sini. Ya udahlah. Oke, lanjut. Kate dan Meg pun baikan, namun mereka tidak tinggal bersama lagi sekarang agar bisa lebih fokus untuk masa depan mereka. Setelah dari situ Kate pun kembali bekerja seperti biasa. Nah, di awal tadi dia kan ngira bahwa dirinya disuruh mengundurkan diri ya kan? Tapi ternyata dia salah kaprah, Wak. Kepala sekolah bukan menyuruhnya mengundurkan diri, melainkan memintanya untuk menjadi pelatih voli. Ya jelas hal itu membuat Kate sangat senang karena nggak jadi dipecat, Wak. Di sisi lain, Meg juga mulai fokus di pekerjaannya sebagai sales marketing. Dia juga menjalin hubungan yang lebih serius dengan Craig meski LDR. Begitu juga Kate dan Meg. Persahabatan mereka tetap terjaga meski banyak konflik-konflik sebelumnya. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, gimana? Seru ya film drama komedi kayak gini? Apalagi ada Alexander Daddario ya kan? Udahlah, wajib lah kalian tonton, Wak. Oke, sekian dulu cerita dari film The Layover. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.